wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, bapak, hadirin jamaah salat Isya rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, Ramadan telah memasuki hampir satu minggu ya, lebih. Alhamdulillah sudah lebih. Jadi buatnya saya cepat. Nah, pada bulan Ramadan ini masjid, musola akan menjadi ramai. Betul? Dari hari biasanya ramai. Bahkan orang yang tidak pernah ke masjid pun akan datang ke masjid. Sing jarang-jarang pun menjadi sergap ke masjid. Nah, inilah bulan yang Allah berikan keberkahan kepada umat Islam. Bulan Ramadan seakan lebih terasa ringan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Saya punya anak kecil, ayat namanya, masih usia 6 tahun. Saya tanya, kenapa kamu rajin ke masjid akhir-akhir ini bulan Ramadan? Iya, jawabannya dengan polos, karena setan diikat tangannya. Udah mana setan diikat tangannya. Jadi tidak bisa mengganggu anak-anak lagi. Walaupun saya lihat ketika anak itu lewat meja makan, dia liatin makanan lama sekali ya, padahal puasa. Siapa lihat makanan. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, saking semangatnya kita ya ke masjid, kita ajak keluarga kita ajak anak kita ajak cucu-cucu kita untuk meramaikan kegiatan di masjid. Ya, betul-betul bagus, itu bagus, baik. Namun ada kalanya kita itu lupa atau tentang hal adab membawa anak ketika ke masjid. Melatih anak atau cucu kita ikut berjamaah di masjid adalah merupakan amal yang mulia, yang baik, harus diutamakan. Bahkan baginda Rasulullah SAW itu memberikan contoh dalam hadisnya yang Imam Bukhari. Aku melihat Rasulullah SAW menggendong Umamah bintu Al-As, adalah putri dari Zainab bintu Rasulullah. Ia di pundak beliau. Di pundak apabila beliau ruku, Rasulullah meletakkan Umamah di lantai. Dan apabila bangun dari sujud, maka beliau kembali menggendong Umamah. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, adapun adab-adab kita pada saat kita mengerjakan sholat berjamaah dan kita membawa anak kecil. Yang pertama adalah kita niatkan mengajak anak kita ke masjid untuk melatih sholat berjamaah dan membiasakan
agar anak kita rajin ke masjid, supaya masjid kita menjadi ramai untuk beribadah. Jangan sampai seperti di masjid saya di kampung sana. Waktu saya kecil itu masjid itu banyak sekali anak-anak kecil, ramai. Namun sekarang jadi sepi ketika saya pulang ke kampung itu. Kadang masjid itu ada yang azan zuhur, ada azan asar. Kalau ada azan berarti ada jemaahnya. Saya lihat ternyata jemaahnya satu, simbah-simbah sudah sepuh, dan itu pun karena rumah samping masjid. Kemudian yang kedua adalah sebelum berangkat ke masjid, kita beritahu anak kita bahwa tujuan ke masjid itu adalah untuk ibadah sholat, bukan untuk bermain. Sering kita mengingatkan anak kita ketika ada berada di dalam masjid, serta kita ajarkan kepada anak kita untuk menjaga kebersihan dan ketenangan kita ketika berada di dalam masjid. Kalau ada anak kecil, kita sedang sholat, dia di samping kita, jangan malu-malu untuk kita selalu mengingatkan anak kecil tersebut. Nah, nanti kalau sholat jangan rame ya. Nah, nanti kalau sholat jangan lari ke sana kemari ya. Walaupun itu bukan anak kita, itu adalah bayi. Nah, ketika sholat, kadang kalau kita sudah pakai kacamata kadang kita meletakkan di depan kita, betul? Kadang dompet, kadang HP, letakkan di depan kita. Ada anak kecil lari, kacamata kita ketendang. Awal itu lagi sholat mesti aduh kocok motoku, tendang tenang kok lek, Jadi buatan khusyuk itu latih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Kemudian yang ketiga, ada kita ketika mau di masjid, setelah sampai di masjid, kalau bawa anak kecil di bawah 2 tahun, misalnya masih kecil tuh, kita kondisikan anak tersebut kita letakkan di samping kita, agar kita bisa mendiamkan anak tersebut ketika anak itu melakukan aktivitas yang lain di luar sholat atau malah berbicara. Nah, jangan sampai anak tersebut jalan atau berangkat. Kamu berjalan di bawah 2 tahun ngomong sama orang belakang, ke samping atau ke belakang. Khawatirnya dia belum kuat duduk misalnya, pakai umur di bawah setahun lah mungkin misalnya. Anak itu belum kuat duduk, berangkat ke belakang. Dilalah jekan, geledak, jeduk, sirai, nabrak, rami. Apa reaksi dari jamaah itu? Pasti, waduh, sirah, tidur gak rame. 3 detik berikutnya, mesti nih. Nah, jamaah yang sholat, nangis, gitu. Jadi semua jamaah tidak khusyuk. Bahkan imam ini solali bacaan ayat. Soalnya kalau pun tahu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Kemudian pada saat kita yang keempat sholat berjamaah di masjid, jangan kita biarkan anak itu berdiri berjajar dengan anak-anak yang lain, jajar anak-anak cicit kabeh. Nah, karena akan tergoda untuk ngobrol atau berbicara ketika ada teman bermainnya. Nah, kalau anaknya banyak, kita fasilitasi ada tempat khusus untuk anak-anak, misalnya, yang didampingi oleh pengajarnya. Gak ono. Nah, kita letakkan anak itu berselang-seling dengan orang yang dewasa. Ada anak-anak dewasa, anak-anak dewasa. Supaya anak-anak itu tidak mudah untuk berbicara dengan teman-teman yang lainnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Kemudian yang kelima adalah ketika
kita berjalan pulang, kita bawa anak kita, kita jangan sampai malu untuk mengevaluasi anak kita. Jika telah benar, kita beri apresiasi. Piye sholatmu mau, wis apikmu, rame apa ora? Kasih hadiah kalau memang bagus. Nah, jangan rame bisa lagi ya. Kasih hadiah. Nah itu nah, kalau belum benar atau anak itu masih kedengaran ramai, wah itu anakku ya suara yang kurang, diingatkan. Nah, justru jangan rame, sholatnya nggak boleh jajanan, nggak boleh teriak-teriak. Nah, itu selalu kita ingatkan kepada anak kita. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang adalah kesalahan kita. Kadang kita itu mengajak anak kita ke masjid, tapi malah kita membekali anak itu dengan mainan, disangoni HP, sehingga anak itu malah tidak ikut sholat, tetapi malah bermain lihat HP, belok YouTube, kadang mau video sing lucu malah cekikian. Gitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya kadang iri ya melihat itu ada sekolah di Ring Road Barat, namanya SD Alam. Ya. Saya lihat ketika saya jamaah di situ, khusyuk, tenang sekali anak-anak itu. Ya. Malah berbeda dengan ya, mohon maaf nih, sekolah-sekolah yang negeri, SD negeri, SD Muhammadiyah, SMK, SMP. Ya, kita sebut aja mohon maaf nih, SMP Ajar Sembiku. Ya. Saya lihat tuh anak-anak itu sholat tetapi masih diawasi oleh guru-gurunya. Kenapa? Ya memang ada anak itu ya sholat itu pas rukuk jejak kancane, ngarepe rokok sikile. Ayo dan udah SMP, SMK, sholat bisa didelok karo guru. Ada sih kecil. Nah, Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita jaga, kita didik anak kita, cucu-cucu kita untuk rajin sholat dan berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan bisa menjadi amal jariah kita. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum